Sistem pernafasan pada Aves oleh kelompok 5 mata kuliah ornitologi. Yang pertama akan dibahas mengenai organ pernafasan pada Aves. Secara umum, organ pernafasan pada Aves ini terdiri atas hidung, trakea, paru-paru, posterior sacs atau kantong posterior dan juga kantong anterior. Kita masuk ke trakea. Di sini trakea itu berada di sepanjang leher burung, bentuknya tabung dan memanjang dari area hidung ke tenggorokan burung. Nah, di dalam trakea inilah ada pita suara. Selanjutnya mengenai bronkus. Bronkus merupakan saluran cabang dari trakea. Bronkus terbagi atas bronkus primer, sekunder, dan tersieri atau parabronki. Nah, di bronkus primer ini ada dua, yaitu ekstrapulmonari dan intrapulmonari. Untuk bronkus sekunder dibagi atas 4 bagian, ada mediodorsal dan medioventral serta laterodorsal dan lateroventral. Untuk bagian tersial bronkus atau parabronki di sini terbagi atas 3 bagian, ada ventrobronki, ada bronkus primer tadi, dan dorsobronkus. Jadi Aves memiliki sebanyak 9 kantong udara. Jadi tersebar di cervical ada 2, interclavikularnya ada 1 kantong udara, cranial thoracicnya ada 2 kantong udara. Nah, itu ada di cranial group, sedangkan di caudal group ada caudal thoracis 2 kantong dan abdomen ada 2 kantong udara. Beralih ke mekanisme pernafasan pada Aves. Jadi di sini akan dijelaskan pertama-tama mengenai proses inspirasi, baik itu saat pernafasan pada saat istirahat maupun pernafasan pada saat Aves itu terbang. Yang pertama, proses inspirasi saat dia bernafas dalam keadaan istirahat. Nah, tulang rusuk Aves itu akan mengembang sehingga rongga dadanya membesar. Dengan demikian, tekanan udara dalam paru-paru Aves itu mengecil sehingga udara luar dapat masuk melalui hidung. Udara yang masuk dari hidung terus ke trakea dan siring, kemudian dia masuk ke dalam paru-paru dan diteruskan ke kantong-kantong udara posterior bagian belakang itu. Nah, nanti udaranya akan kembali dikeluarkan ke paru-paru, tepatnya masuk di parabronkus. Nah, di parabronkus itu yang akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian proses inspirasi pada saat Aves itu terbang. Nah, pada saat Aves terbang, dia mengepakkan sayap terangkat, maka kantong udara yang ada di bawah ketiaknya itu yang mengembang. Nah, jadi udara akan masuk ke dalam kantong udara yang ada di bawah ketiak tersebut. Sehingga pada saat udara masuk terjadi difusi oksigen dan juga karbon dioksida di dalam paru-paru. Yaitu bagian tepatnya yaitu pada parabronkus tadi. Nah, setelah membahas tentang proses inspirasi ini, masuk ke proses ekspirasi atau pengeluaran. Nah, di sini proses ekspirasi yang pertama pada saat dia istirahat. Nah, terjadi saat tulang rusuk setelah dia inspirasi itu kan tulang rusuk dia mengempis. Jadi rongga dada Aves itu mengecil sehingga tekanan udara dalam paru-paru meningkat. Oleh karena itu, udara akan keluar dari paru-paru dan kantong udara tadi pada saat proses inspirasi. Nah, saat udara melewati paru-paru itu terjadi difusi oksigen dan karbon dioksida. Nah, setelah itu lihat ke proses ekspirasi pada saat Aves bernafas dalam kondisi terbang. Nah, di sini pada saat burungnya menurunkan sayap, kantong udara di bawah ketiak itu menjadi terjepit. Setelah sebelumnya dia mengembang, dia menjadi terjepit. Sedangkan kantong udara yang ada di antara tulang korakoidnya itu mengembang. Jadi udara dari kantong udara yang ada di bawah ketiak itu masuk ke kantong udara yang ada di antara tulang korakoid tersebut dan terjadi difusi oksigen dan karbon dioksida. Nah, proses difusi oksigen dan karbon dioksida itu terjadi di parabronkus. Di sini dapat dilihat kalau parabronkus itu berhubungan dengan
aliran darah, di mana terdapat banyak kapiler darah dan juga parabronkus sendiri memiliki banyak kapiler udara yang memungkinkan terjadinya difusi udara. Sekian pemaparan kami mengenai sistem pernafasan Aves. Atas perhatiannya, terima kasih.